Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak jamaah serta ibu-ibu yang dirahmati Allah, calon penghuni surga yang sangat-sangat berbahagia. Amin. Marilah bersama-sama yang pertama dan yang utama di masjid yang mulia dan dimuliakan Allah ini, kita panjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena telah banyak nikmat yang telah kita terima tanpa kita minta, khususon pada pagi hari yang sangat sejuk ini. Kita syukuri karena kita diberi nikmat sehat dan sempat dinaungi iman dan Islam yang masih di kalbun kita, sehingga kita ringan melangkahkan kaki kita menuju fil masajid. Mudah-mudahan wujud syukur dengan ibadah ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang lebih banyak dan lebih barokah. Tapi kalau yang kufur akan nikmat Allah, maka azab syadid, azab yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Salat dan salam tidak lupa kita sampaikan, mudah-mudahan tetap dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut yang setia, insyaallah masuk kita semuanya sampai akhir zaman. Kita prihatin di negara yang mayoritas Islam ini, banyak para ulama yang sekarang harus diambil, dimasukkan di tali besi. Nangis, ya. Mengapa sampai begitu? Tidak berbuat apa-apa, tidak menyalahi, tapi ditangkap. Ya kita doakan aja sehabis sholat tahajud, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah lah pelindung kita semuanya, bukan siapa-siapa. Yang melindungi hanya Allah, yang segala-galanya Allah. Maka kita doa hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maulana wa ni'man nasir. Sebelum kita lanjutkan, ada masukan, jangan sampai kita membiasakan untuk menunda sholat, karena sholat itu sangat penting, dan doa yang dikabulkan seperti harapan para ulama. Ketika kita habis sholat jamaah, jangan lupa kita berdoa, terutama doa yang saya sampaikan tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mendoakan agar semua para ulama, para kiai, para ilmuwan yang ditahan segera dibebaskan oleh Allah, diberi kesehatan, kesabaran, ketabahan, ya. Dan itu alhamdulillah menurut berita malah ada suatu pengajian rutin
kelompok-kelompok orang yang ditahan, Pak HRS, Habib Rizik selalu memberikan tausiah yang luar biasa. Mudah-mudahan dia diberi kekuatan, kesabaran dan ketabahan, dan keluarganya, terutama keluarganya, mudah-mudahan diberi hidayah, rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hadirin berbahagia, sholat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung, tidak lewat perantara, dari Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Itu luar biasa, sehingga kedudukan sholat ini sangat penting sekali bagi umat Islam. Bagi orang yang beriman, maka anjurannya adalah sampai Rasulullah menegaskan jangan sampai kita tidak sholat berjamaah fil masajid. Bahkan kita salah satu khalifah menyatakan bakar kalau tidak mau sholat jamaah rumahnya. Wallahu a'lam. Nah, jadi sebagaimana yang mau saya sampaikan, tinggalan yang utama adalah ketika kita at-tahiyat. Ketika tahiyat itu adalah ketika Rasulullah masuk ke istananya Allah, maka Nabiullah Muhammad mengatakan atau menyampaikan at-tahiyatu lillah washolatu wa thayyibat. Segala kehormatan, kemuliaan dan kebaikan hanya milikmu ya Allah. Nih, Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu ya Muhammad, rahmat barakatuh jangan untukmu ya nabiku. Nah, Muhammad menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Keselamatan untukku tapi juga untuk orang-orang yang soleh, jamaah Masjid Al-Azhar. Amin ya Allah. Sudah didoakan oleh Rasul ketika Mi'raj. Jadi tidak hanya untuk pribadi, bukan ego. Rasul tidak ego, bukan hanya untuk pribadi, tapi juga untuk umatnya. Sampai meninggal pun apa yang disampaikan umati. Ini kehebatan Rasulullah. Maka kita kan baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Betul. Kenapa? Rasulullah yang memperjuangkan Islam ini bisa cepat sekali berkembang. Tidak hanya di Jaya Arab, tapi seluruh penjuru dunia. Seorang diri pada waktu pertama kali sudah banyak siksaan. Waktu menyampaikan pertama kali, baca cemoohan, bahkan mau ngejit dihalang-halangi dengan pasangi duri, dilempari kotoran dan sebagainya. Maka kita, ya Allah, limpahkanlah kemuliaan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan keluarganya. Kama sholaita ala Ibrahim wa Ibrahim. Sebagaimana Allah memberikan kenikmatan, kemuliaan pada Ibrahim dan keluarganya. Ini sampai menghunjam ke sini. Kita mendoakan Rasulullah. Tadi yang berbahagia. Kemudian as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Oleh karena itu jangan sampai sekali lagi pada jamaah tidak ketinggalan untuk sholat berjamaah. Diusahakan kecuali yang ada tugas. Kalau bisa di tempat tugas pun kita jamaah. Maka pada waktu Pak Kepala Dekpora dulu pendidikan ya, Pak Prawoto, siapa itu yang menyuruh semua SMA bangun masjid? Pak lupa saya. Ya? Iya, Pak. Itu semua sekolah harus punya masjid. Ya. Oleh karena itu mari kita budayakan, hanya sekarang memang lain. Kemudian pokok perkara, semua pokok perkara di dunia ini adalah Islam. Tiangnya sholat dan puncaknya adalah wajihaduna fi sabilillah, jihad.
Maka saya sampaikan pada bulan kemarin apresiasi pada takmir Masjid Al-Azhar. Namanya takmir kan makmurkan masjid. Seperti di Jawa Karian dikalahkan oleh masjid di Banjarmasin dan di Sragen. Maka sangat dikalahkan karena di Sragen itu saldo harus minus. Apa yang dilakukan? Uang yang masuk tiap Jumatan yang lebih dari 10 juta, bahkan sampai 15 juta. Meskipun kalah dengan Banjarmasin, kan Banjarmasin itu masuk itu per bulannya 50 juta. Mengapa ada yang masuk? Karena memang inilah tugas dari LPCR yang bagaimana supaya mengembangkan ranting itu karena penting, cabangnya supaya berkembang, maka gerakan seperti ini terus dilakukan. Ya, jadi informasi ini terus sampaikan. Ternyata memang banyak ranting-ranting yang sudah mulai luar biasa gerakannya. Jadi kembali, kalau masjid ini bisa makmur, artinya apa? Masjid ini kan tempat untuk menyantuni. Apa yang disantuni masjid? Ya ukhrawinya, ya dunianya. Disantuni sholatnya, terus ditertibkan, dipanggil yang belum sholat. Terus jasmaninya disediakan makan, minum. Dalam laporannya tiap luhur ada minum, mungkin ada makan, pagi ada puasa, Senin Kamis atau ya ambil baik diberi buka bersama. Luar biasa. Masjid hidup. Ini Sragen itu seperti itu. Dan kembang sekolah-sekolah yang masih perlu dibantu gurunya yang dibantu. Karena gajinya hanya 100.000, 200.000, 300 per bulan. Tapi luar biasa. Waktu jahit itu jihad. Ya. Bang awalnya jihad seperti itu. Sekolah Muhammadiyah berdiri karena ada orang yang mau jihad tanpa gaji. Ya. Dulu begitu tanpa gaji. Tapi tema hidup. Nah inilah anugerah Allah SWT. Ya. Saya sampaikan karena memang begitulah keadaannya. Saya keliling hatanya mesti berdiri tanpa gaji gurunya. Jihad. Luar biasa. Tanpa dia mau jihad, sekolah tidak berdiri. Seperti sekarang ini, sekolah-sekolah di Kulon Progo yang oleh Ajismu dibantu itu, gajinya berapa satu bulan? 100.000. Sehingga dibantu dari Ajismu ke sana, korban ke sana, ya, pakaian santunan ke sana, semuanya. Gunung Kidul juga demikian. Maka banyak orang-orang yang berjihad untuk menyantuni sana. Nah, nanti sholat itu adalah yang pertama kali, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Nah, kalau sholat kita baik, awwalu ma yuhasabil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Sholat kita baik sudah tidak ada dihisab yang lain. Tapi begitu sholat kita bermasalah, maka ya akan dihisab yang lain. Maka saya optimis pada jamaah Masjid Al-Azhar. Yakin nanti masih bersama-sama berjamaah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan. Amin. Ya. Dengan catatan sekalian, mari kita bersama-sama untuk jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah. Di sekolah, di rumah, di mana kita bekerja, kalau bisa kita ngejak teman-temannya, yuk kita sholat berjamaah. Kita lanjutkan. Jadi, nah, bagaimana supaya kita tidak ketinggalan? Mohon maaf ya, monggo Pak menunjuk Pak. Bismillah. Nah, bagi seorang muslim yang sudah terkena kewajiban sholat karena sudah balik, sudah berakal, kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja, dihukumi sebagai orang yang kufur, orang yang syirik. Na'udzubillah min dzalik.
Orang yang syirik, orang yang kufur apa tempatnya di mana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita orang menjadi orang musyrik karena meninggalkan sholat, maka hukumannya adalah neraka jahanam. Sekarang ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Al-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad dari Jabir. Baina rajuli wa baina syarki wal kufri tarkus sholati. Jadi beda antara orang mukmin dan antara syirik atau orang yang musyrik dan kekafiran ialah meninggalkan sholat. Orang dikatakan itu Islam karena mengerjakan sholat. Dengan berpakaian rapi, bersih, anggo sarung, pakai celana panjang atau pakai ketu atau pakai peci atau apa, kok mesti itu mau sholat. Habis sholat, itu orang Islam. Jelas. Tapi orang yang tidak sholat masih tanda tanya Islam atau tidak. Beda antara kita dengan orang yang kafir itu ialah mereka meninggalkan sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya sungguh ia telah kufur. Alhamdulillah, saya sampaikan di awal, kita masih hidayah oleh Allah. Ingat bahwa kita seperti ini belum tentu mati kita itu nanti husnul khotimah. Saya ingatkan pada diri saya sendiri. Belum tentu Asrofi ini nanti matinya husnul khotimah. Karena apa? Karena kita tidak tahu mati kita kapan. Kalau tahu mati kita kapan, sudah nangis terus, istighfar terus. Sebagian seorang raja narkoba itu, khatam sehari bisa khatam, udah luar biasa. Sehariannya baca Quran, sehariannya istighfar dan seterusnya. Mau mati pun dia minta, karena diberi kesempatan untuk minta. Tembaklah aku setelah aku mengucapkan lafal kalimat La ilaha illallah. Kan tegol jannah. Karena orang yang sekarang itu apabila bisa mengucapkan kalimat tahlil, maka ada perintahnya lakinu qabla mutikum biqauli la ilaha illallah. Tegol jannah. Tapi orang kafir belum tentu dia itu su'ul khotimah. Karena banyak orang kafir setelah mendapat hidayah dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, dia muslim, dia banyak sekali orang seperti itu. Contohnya Umar bin Khattab. Berapa orang yang dibantai oleh Umar bin Khattab. Dan ketika mau masuk Islam pun rencananya akan bunuh Rasul dengan pedang yang sudah terbunus, yang mingis-mingis. Berapa kepala terpenggal oleh pedangnya Umar bin Khattab. Berangkat berjumpa dengan sahabat. Mau ke mana Umar? Mau ke tempat Muhammad. Mau apa? Akan aku bunuh. Jangan bunuh Muhammad. Adikmu itu sudah mengikuti siapa? Adikmu, adik kandungmu. Wah, berkat teman adiknya. Kebetulan sedang bersama-sama mempelajari ayat Al-Quran surat Toha dengan suaminya. Yang luar biasa. Akhirnya nangis. Umar bin Khattab. Itu hidayah namanya. Nah, ketika dia sholat sadar bahwa dosanya melimpah banyak sekali, maka dia istighfar. Ketika sujud, sajadnya basah terus, nangis terus sampai sahabat bertanya, ya Khalifah, mengapa kita sujud sajadnya basah? Ya, aku banyak dosa. Yang bisa mengampuninya Allah. Allah itu Ghafurur Rahim. Tapi kalau kita minta, kalau kita tidak minta, orang minta kok. Gitu. Sopan santun kita, tawadhu kita tidak minta pada Sang Khalik Allah SWT. Mesti tidak minta pun kita diberi. Tapi etikanya orang itu akan puas apabila kita minta kepada Allah, namanya kita tidak sombong. Orang yang sombong, orang yang tidak mau berdoa, menganggap dirinya sudah hebat. Maka ketika kita sholat jangan terburu-buru keluar. Sebelum membaca istighfar. Begitu sholat jangan baca alhamdulillah. Kita sholat selesai, yang baca apa? Astaghfirullah. Jangan baca alhamdulillah. Tidak ada tuntunannya untuk selesai sholat baca alhamdulillah.
Ini saya diingatkan oleh Pak Syakir, ya, supaya membudayakan begitu selesai sholat yang dibaca astagfirullahaladzim. Kita lanjutkan. Jadi ketika kita sholat, ya, hendaklah kita didahului sekali saya sampaikan tentang cara wudhu. Nah, sudah masuk masjid, nah kita mau sholat. Jangan lupa kita niat di dalam hati. Innamal a'malu biniat. Sampai jam berapa? Saya tidak baca. Oke, nanti kalau saya dikode. Jadi niat itu segala amalan akan terputus apabila tidak ada niat, tidak ada pahalanya. Kemudian ada perintah kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau ibadah tanpa diawali dengan baca bismillah maka aktok itu putus. Tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasakan, nah, sudah menghadap kiblat, tenang, jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim untuk niat berbeda pada Allah Subhanahu wa taala. Mau wudu bismillah. Mau makan bismillah. Ya, segala ibadah lakukan dengan baca bismillah. Sekali lagi karena semua amalan kullu amrin dzibani la ta'ufi bi bismillah dalamnya tidak dibacakan dengan bismillah maka akan aktok putus. Kotokan kan. Ya. Nah, sekarang fungsi dan hikmah sholat. Satu, yang pertama adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Jadi kita itu karena sudah diberi oleh Allah yang namanya hidup dan kehidupan, ya, dari ujung rambut sampai jari kaki kita adalah pemberian Allah. Kalau tidak kita diberi oleh Allah, kita tidak hidup. Sampai ruh kita, rasa sampaikan di Ramadan yang lalu. Itu yang tahu karena gaib ya. Ya Allah yang menguasai. Sehingga orang Rusia ketika profesor-profesor kena Chernobyl waktu itu banyak yang meninggal. Ada seorang profesor yang mikir bagaimana nanti bisa mentransfer ruhnya orang profesor-profesor ini kepada anak yang lahir. Supaya nanti juga menjadi seorang profesor. Ya, sehingga menurut berita itu membuat kaca bangunan jadi kaca yang kuat sekali, kemudian di situ ada layarnya untuk monitornya untuk ya saya shooting sampai binatang ya binatang semuanya tidak bisa dilihat ruhnya nyawanya manusia yang sakit sudah mau meninggal dibawa karena komunis tidak punya dosa itu kan menyiksa masukkan segitu sampai meninggal tidak ada bukan pun orang yang kekar penjahat masukkan ke situ meninggal ternyata tidak ada sadar menurut beritanya dia langsung ya berislam wallahu a'lam. Karena ternyata memang roh itu milik kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu sampai sekarang hidup kita sudah hampir ya tuh sudah kepala umur saya baru 27 jadi masih muda. Besok kalau sudah tua kan. Jadi kan belum tahu seperti apa nyawa kita roh kita. Nanti akan keluar dari mana kita juga tidak tahu wallahu a'lam. Maka kita ingat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi sungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk apa? Mengingatku. Fungsi sholat mulai dari awal Allahu Akbar. Nah, Allah yang Maha Besar. Begitu kita mengucapkan Allah Akbar, kita tundukkan kepala kita mengarah ke tempat sujud. Ini saya baru baca Pak Dokter. Mengapa kita harus melihat ke tempat sujud? Fokus ke sana terus, mulai dari takbir sampai dengan nanti kita sujud. Kita baca at-tahiyat akhir, kita tetap mata kita ke sana. Ke arah kesukaan apa?
Nanti biar Pak Dokter yang menerangkan. Karena istrinya kan seorang dokter mata. Nggih, lanjutkan. Jadi itu luar biasa. Sehingga menyelidiki, jadi orang-orang luar negeri itu, orang yang belum Islam, gerakan sholat mulai dari wudhu, mulai dari dasar sampai kemarin, itu diselidiki semuanya. Sampai puasa pun selidiki kok. Mengapa orang Islam kok begitu? Bahkan untuk berita yang saya sampaikan, satu jamaah gereja karena pendetanya atau pastornya masuk Islam, semua masuk Islam kan geger di Amerika itu. Dan sudah banyak wali kota di sana yang beragama Islam. Dan kehebatannya adalah hasilnya lebih baik daripada yang bukan Islam. Iya. Bahkan di London sekarang ini wali kotanya Islam. Sudah ratusan masjid. Maka ada yang menyebutkan Londonistan. Karena ada Uzbekistan bekas jajahan Rusia dulu yang namanya Uni Soviet. Kan banyak negara-negara kecil yang masuk, yang beragama Islam mayoritas. Nah ini London dan Londonistan. Karena apa? Wali kotanya Islam, masjid juga pertumbuhan, gereja banyak yang dijual, dibeli oleh orang Muslim untuk masjid. Dirombak demikian dan jadikan masjid. Dan ironisnya, sana itu mayoritas agamanya non-Muslim, tetapi kita melihat gereja yang besar, yang kapasitasnya lebih dari 1.000 orang, yang jamaah cuma 12 orang. Begitu masjid yang kapasitasnya 200 orang, yang jamaah bludak sampai ke jalan-jalan. Ironis sekali. Sedangkan mayoritas mereka adalah agamanya bukan Islam. Nah maka kita yang sudah berislam lama itu mari kita syukuri, alhamdulillah. Kita syukuri. Ya, mensyukuri apa? Dengan melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yeah. Jadi tidak mungkin orang kok sholat dengan khusyuk tidak akan tenang hatinya. Tidak mungkin. Orang yang berhasil sholatnya mesti hatinya akan tentram. Sudah ikhlas. Tidak akan merasa dengki, iri, ya apa nama lagi. Kemudian dia sombong, takabur karena punya jabatan, punya kekayaan, enggak. Bisa malah merendah hati. Karena semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa peran Allah tidak mungkin kita bisa seperti ini, kan begitu. Orang yang tidak punya jangan takut. Karena yang masuk surga adalah orang yang miskin pertama kali yang ibadahnya kuat. Sama-sama katakan dua orang ini sama-sama ibadahnya kuat, tapi yang satu kaya, yang satu miskin, yang miskin dulu yang masuk surga. Wallahu a'lam. Ini tapi ada pula yang mengatakan bahwa nanti ada 4 golongan yang masuk pertama kali. 1 orang yang haji mabrur, orang yang kaya yang dermawan, 3 orang yang ibadah haji mabrur, terus orang yang jihad fisabilillah, orang yang punya ilmu yang diamalkan. 4 ini golongan. Ini saling menolak. Bukan saya dulu. Siapa yang pertama kali? Orang yang dermawan lah, yang berperan masuk surga pertama kali. Ini ada wallahu a'lam. Karena apa? Orang dermawan ini yang bisa menyantuni guru, menyantuni orang. Tapi ada yang mengatakan guru, enggak. Saya tidak akan menjadi guru tanpa dibantu orang kaya ini. Luar biasa. Justru nanti akan saling mulak masuk surga. Surga kok ditolak-tolak. Artinya apa? Tidak ada yang sombong. Semuanya merendahkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia tafakur betul, tawaduk betul bahwa Allah segala-galanya. Lagi ini enggak usah takut. Dosa kita menggunung, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi ampunan. Nah, ini. Salat yang dilakukan secara intensif dan sungguh-sungguh akan melatih seorang menjadi tenang dan menghadapi kesulitan yang tidak goyah imannya, tidak mengeluh, mengaduh, tidak suudzon pada Allah, tapi husnul, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan aku sakit. Dengan sakit aku banyak zikir kepadamu, ya Allah. Ya Allah, telah Kau ambil keluargaku.
Allah Maha tahu. Dah kami serahkan semuanya karena Allah yang mengatur. Mungkin ada kehebatan, kelebihan setelah diambil keluarganya ini dari Allah, dan kita juga tidak tahu. Yang penting semuanya adalah takdir Allah, qadarullah. Kita tidak usah yang penting kita ikhlas, karena orang yang mukhlis itulah orang yang dicintai Allah SWT. Nah, kemudian sholat itu akan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wallahu akbar. Nah, saya kira itu yang penting, karena waktu yang sudah harus selesaikan, akhiri. Namun yang jelas, marilah kita senantiasa berusaha dalam diri kita untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, supaya kita tidak kena ayat al-asr, wal asri innal insana lafi khusr. Ini hati-hati, karena sholat sendiri hanya satu, sholat berjamaah 27. 5 waktu, sholat sendiri hanya 5, pahalanya ini 100. Yang 35 kali 27 kali 5. Ya, ini yang jelas ini. Jadi kita sadar bahwa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah hidayah pada kita semuanya. Kita doakan jamaah senantiasa berkesehatan yang prima, rezeki yang halal thayyibah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan nanti kalau sowan Allah husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasunallahu wa tawfiq bila taufik wal hidayah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.